Cerpen berjudul Cerita di Balik Kursi Tuhan, karya Fathi Ahmad. Mungkinkah di tengah-tengah kesengsaraan yang melilit muncul sebuah keajaiban, dan keajaiban itu yang mengubah segala kesusahan menjadi kesenangan. Kita tak perlu lagi bercumbu dengan keprihatinan. Cukuplah memejamkan mata sembari mengucap mimpi, lalu impian kita langsung jadi kenyataan. Tak mungkin, kata orang-orang sukses, berdasi itu. Katanya lagi, kesenangan itu bisa diperoleh dari kerja keras. Kau harus berpeluh darah dan bermandikan keringat untuk mampu merasakan nikmatnya dunia. Ini dunia nyata, saudara-saudara, bukan surga yang serba asik seperti dongeng atau legenda. Barulah setelah banyak modal, kesengsaraanmu sudah hilang, berganti apa saja yang kau inginkan. Kesemua itu hanya ada pada dunia manusia. Itu tak berlaku bagi saya, sebab sayalah pencipta kesenangan dan kesedihan. Sayalah pencipta rasa sakit dan bahagia, sekaligus pencipta surga dan neraka. Saya tak perlu mengalami kesusahan karena saya tak tinggal di dunia. Saya berada di sebuah dimensi yang tak mungkin dijangkau oleh manusia, suatu tempat yang bukan sesuatu. Saya bebas menjelajahi semesta. Dari galaksi Bima Sakti, tempat manusia-manusia mengadu nasib, saya bisa melompat sukanya ke galaksi lain. Tak usah menumpang pesawat ataupun istilah-istilah manusia lainnya. Kalau sedang tak ada pekerjaan formal, saya tambah kuantitas pelayan-pelayan di surga dan bersenda gurau bersama mereka, terbang di langitnya dan berenang bebas di perairan yang jernih. Sungguh menyenangkan, makanya kau harus mencobanya kelak. Pekerjaan lainnya sesungguhnya banyak sekali, tak perlu saya sebutkan di sini. Nanti kapasitas otakmu yang tak seberapa itu pusing bermiliar keliling. Di antaranya sesekali turun ke bumi untuk melihat sejauh mana perkembangan manusia. Dan sampai hari ini ya begitu-begitu saja, membosankan. Sebab masih banyak di antara mereka yang tak mengerti untuk apa mereka hidup. Mereka menyalahkan saya terus. Dasar manusia, tak tahu bagaimana caranya bersyukur. Padahal sudah saya berikan otak dengan desain terbaik untuk mereka. Ukurannya memang kecil, tapi cukuplah untuk menampung berjuta-juta atau bahkan bermiliar-miliar potensi istimewa yang mampu menandingi makhluk favoritku, jin ifrit itu. Semua tinggal pandai-pandainya mereka sendiri. Ada yang lebih parah lagi. Ada yang merasa dirinya sudah meraih segala pencapaian terhebat. Mereka itu merasa menyamai saya. Mereka ini biasanya kalangan jutawan, miliarder, atau orang-orang yang sok kaya. Atau biasanya lagi mereka ini kalangan ilmuwan intelektual yang baru baca beberapa lembar buku saja sombongnya selangit. Saya cabut semua itu, tahu rasa mereka. Tetapi saya cukup murah hati membiarkannya barang sesaat lagi. Toh hidup manusia tidaklah lama. Saya ingin memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Jika masih belum introspeksi dan memperbaiki diri, jangan salahkan saya kalau suatu ketika mendapat sandungannya. Ingatlah, dan bukannya saya mengancam, saya ini maha konspirator musibah. Saya bisa merobohkan ego mereka sebesar kepala tikus menjadi kepingan-kepingan sampah tak berguna. Biasanya sih saya merancang sebuah konspirasi maha hebat dan jahat
yang mengatur kejatuhan mereka. Dan kalau sudah jatuh berdebu, barulah mereka sadar kelemahan diri mereka sendiri. Konyolnya, tiba-tiba saja telinga ultrasonik saya menangkap sinyal-sinyal kegelisahan. Hai, ada doa setulus hati terdengar merdu melebihi suara orkestra maupun manapun di dunia. Lihatlah, bahkan malaikat saja tertunduk khusyuk mendengarkan alunan keikhlasan itu. Sementara bidadari-bidadari di surga melayang-layang mengikuti getaran spiritual itu. Semuanya indah dan mesra. Marilah kita mendengarkan apa isi doa seluruh jagat itu. Untukmu yang maha segalanya, hari ini dagangan hamba tak laku. Padahal sampai serak rasanya tenggorokan saya teriak-teriak menawarkan arem-arem terkota bentuk asing, monggo mas, mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, begitulah. Tapi tak ada juga yang membelinya. Jangankan tertarik, melirik saja ogah. Padahal anak-anak saya belum bayar sekolahnya. Suami saya sekarang juga capek, kesana kemari keliling kota naik becak, tapi belum dapat penumpang juga. Bagaimana ini Tuhan? Hamba mesti berbuat apa? Sepertinya tak bisa apa-apa lagi selain berdoa seperti ini. Ya, semoga Engkau mendengar keluh kesah hambamu ini. Kabulkanlah Tuhan, kalau bisa sih secepatnya. Soalnya tanggal waktu pembayaran tinggal 5 hari lagi. Oh iya Gusti, hamba tidak maksa loh, cuma minta pengertianan saja. Ngerti toh? Amin. Kasihan ibu ini. Saya lihat dulu track recordnya selama 40 tahun terakhir ini. Ibadahnya rupanya sering absen. Itu bisa dimaklumi sebab orang ini seharian bekerja, keluar rumah sejak terbit fajar hingga menjelang senja. Capek, penat, dan lelah menderita tubuhnya, sehingga ia tak mampu menempelkan dahinya untuk bersujud. Ya sudahlah, saya kabulkan saja doanya. Lagi pula dia ini bukan hamba yang hobi dengan durhaka. Saya bikin tangan-tangan di sekitarnya tergerak untuk membeli dagangannya. Sementara untuk suaminya, saya gerakkan hati para turis mancanegara dan lokal untuk naik becaknya keliling kota. Biar nanti ia dibayar dolar atau euro. Lumayan untuk menambal kesulitan mereka sekeluarga selesai bekerja. Saya pribadi lebih suka dan lebih mengabulkan doa-doa orang seperti ini. Jujur apa adanya, tidak mengandung unsur-unsur politikus yang murahan, seperti doa-doa para tuan-tuan haus kekuasaan itu. Dan tentunya doa lainnya yang setulus hati. Doa yang tak kalah jujur itu biasanya dari anak-anak kecil. Misalnya doa si Fulan, anak tukang bangunan itu. Tuhan, besok aku ujian matematika, biarkan saya mimpi jawabannya malam ini, biar dapat nilai bagus. Makasih ya Tuhan. Amin. Betapa polosnya. Rasa-rasanya sudah jarang saya menemukan yang seperti ini. Zaman sekarang, otaknya orang-orang sudah gak ada yang bersih. Berdoa jujur saja susahnya minta ampun. Kadang-kadang masih diembel-embeli muatan politis segala. Jadinya bukan doa yang mereka haturkan, tapi kontra politik. Lucu sekali. Misalnya doa para bapak-bapak yang sedang duduk di ujung sana. Gusti, kalau saya ketahuan korupsi, akan saya sedekahkan 2,5% hasil korupsi saya untuk anak-anak yatim. Lalu hapuskan doaku, lalu hapuskan dosaku. Amin. Di dalam hati masih dilanjutkan. Karena kau Tuhanku, maka kau tahu yang aku mau. Amin. Wah,
Lama-kelamaan saya merasa bosan pada kehidupan manusia yang begini-begini saja. Akhirnya sekali tepuk melesatlah malaikat-malaikat kepercayaan saya, pembawa muatan kiamat, melaksanakan tugasnya menabung maut. Dan yang terjadi kemudian, terjadilah kun fayakun. Semua remuk, hancur, lalu melenyap. Tinggallah saya sendiri di tempat saya bersemayam dengan santai sambil merencanakan episode pembangkitan berikutnya. 2011 Jogja Kaliurang KM 17 oleh penulis.